Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Ima minta tolong untuk video yang masih dimatikan, kalian bisa menyalakan videonya dan juga untuk suaranya untuk saat ini kalian bisa matikan terlebih dahulu atau di mute. Nanti pada saat ada kesempatan tanya jawab atau kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menyalakan mikrofonnya seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung. Hari ini kita akan mempelajari mengenai rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik yang akan kita pelajari yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan juga rangkaian campuran. Nah, setelah mempelajari tentang rangkaian listrik, kita juga akan membahas mengenai hukum Ohm. Nah, selain materi nanti yang disampaikan oleh Bu Rohimah melalui Zoom meeting, kalian juga bisa mengunduh materi melalui PowerPoint yang sudah diunggah Bu Ima di kelas online. Nah, nanti setelah mempelajari materi dan juga di kelas online dan yang ditampilkan, kalian akan melakukan penilaian kuis. Ya, ada 10 soal. Kalian batas waktu mengerjakannya 45 menit dan kalian dapat mengerjakan sampai tuntas yaitu nilai 75. Oke, lanjut. Kalian di pertemuan sebelumnya sudah mempelajari tentang aliran listrik dan juga aliran elektron. Nah, ada yang masih ingat bagaimana aliran elektron dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Bagaimana? Ya, Satria bagus biasanya kemarin. Ada yang masih ingat alirannya? Bagaimana? Ya, ada yang masih ingat bagaimana aliran elektron, arus aliran elektron bagaimana? Dari kutub, dari yang negatif mengalir ke yang positif atau yang memiliki jumlah elektron lebih banyak mengalir ke jumlah elektron yang lebih sedikit. Nah, lanjutan dari pelajaran kemarin, kita akan mempelajari mengenai rangkaian listrik. Sebelumnya, Bu Ima mau bertanya, ketika kalian di rumah, ya, pasti di rumah kalian sangat membutuhkan terkait dengan listrik. Contohnya, pada saat malam hari, ketika di kamar gelap, kalian pasti akan menyalakan lampu, ya, mengklik saklar. Nah, pernahkah di rumah kalian, ketika kalian menekan satu saklar, satu tombol saklar, ternyata dapat menyalakan beberapa lampu? Ya, mengapa itu bisa terjadi? Ada yang mau berpendapat? Mengapa ketika kalian menyalakan satu saklar, ternyata bisa menyalakan beberapa lampu? Ada yang mau berpendapat?
Ya. Oke, nanti Bu Ima bantu jawab. Nah, ketika satu saklar dinyalakan, ternyata bisa menyalakan beberapa lampu, ternyata karena rangkaian arus listriknya itu tersusun secara seri. Nah, apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri yaitu rangkaian listrik yang disusun secara berurutan. Nah, bagaimana modelnya? Ini gambarnya dulu. Ada yang jawab tapi nggak ngomong. Yang harus kalian ingat, di rangkaian itu selalu ada yang namanya sumber tegangan. Sumber tegangan di sini yang digunakan yaitu baterai. Nah, dari sumber tegangan ini akan mengalirkan arus listrik. Nah, arus listrik mengalir dari kutub positif ke negatif. Ini aliran arus listriknya. Nah, lampu-lampu yang di sini itu disusun secara seri. Ada lampu pertama, lampu kedua, dan juga lampu ketiga. Kelemahan dari rangkaian seri ini, ketika salah satu lampu mati, ya, terpotong di sini, akan menyebabkan lampu lain tidak menyala. Contohnya ketika lampu kedua ini mati atau terputus, lampu pertama dan juga lampu ketiga tidak akan bisa menyala. Nah, disebutkan di pembelajaran IPA atau di IPA, lampu ini dengan simbol rumput seperti ini, ya, yang dinamakan resistor atau dikenal dengan namanya hambatan. Nah, resistor ini diberi simbol huruf R dengan satuan yaitu ohm atau ohm seperti ini. Nah, rumus untuk mencari hambatan pada rangkaian seri ini, rumusnya yaitu R, yaitu hambatan atau resistor. Karena seri kita simbolkan huruf S kecil di bawah, sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Rumusnya ini. Agar kalian paham, Bu Ima akan berikan contoh. Contoh soal. Suatu rangkaian tersusun atas 3 lampu yang disusun secara seri. Lampu pertama 3 ohm, lampu kedua 5 ohm, dan lampu ketiga 4 ohm. Hitung
Hitunglah hambatan pengganti. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu diketahui. Dari soal ini kita mengetahui nilai hambatan pada lampu. Yang pertama, R1 berapa nilainya lampu pertama? Ya, 3 ohm. R2 5 ohm. Dan R3 4 ohm. Ya, kalian bisa menyampaikan suara kalian ya. Jadi mikrofonnya bisa dinyalakan. Nanti ketika Bu Ima menanyakan berapa hasilnya, bisa kalian bersuara jumlahnya berapa, atau kalian bisa mengetik di kolom chat seperti itu. Ya. Yang ditanyakan apa? Hambatan pengganti, karena di rangkaian seri berarti kita tuliskan RS. Jawab. Rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. R1-nya nilainya 3. R2 5. ya, pintar, 5. R3 4. 3 ditambah 5 ditambah 4 hasilnya 12. Ya, pintar sekali. Satuannya ingat. Satuannya apa? Ohm. Ohm ya. Berarti ya bisa ya. Sini. Dari rangkaian seri ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, sudah paham ya? Oke, nah selanjutnya rangkaian paralel. Rangkaian paralel yaitu suatu rangkaian yang disusun secara berjajar. Disusun secara berjajar atau bercabang. Bagaimana modelnya? Ingat, dalam rangkaian listrik ada sumber tegangan yang mengalir dari kutub positif. Ya, ini lihat. Ya, ini ada percabangan pertama untuk lampu pertama. Percabangan kedua untuk lampu kedua. Dan percabangan ketiga untuk lampu ketiga. Semua percabangan ini dari kutub positif akan mengalir ke kutub negatif. L2. Lampu ketiga semuanya mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, kelebihan dari rangkaian paralel ini, perhatikan, ketika salah satu lampu mati, contohnya
L1 Bu Ima ambil, L2 dan L3 akan tetap menyala karena rangkaiannya tidak terputus atau terganggu di L1. Rumus untuk mencari rangkaian hambatan pengganti rangkaian paralel, ya, rumusnya 1 per hambatan simbolnya R, karena rangkaian paralel berarti disimbolkan dengan huruf P, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Sampai di sini paham? Nah, akan Bu Ima beri contoh lagi untuk mempermudah kalian. Yang ini dihapus aja ya. Contoh soal. Suatu rangkaian listrik tersusun atas tiga buah lampu yang disusun secara paralel. Lampu pertama 4 ohm, lampu kedua 6 ohm, dan lampu ketiga 12 ohm. Itu hambatan pengganti. Sama seperti tadi, kalau ada soal seperti ini, untuk mempermudah kalian menuliskan diketahui terlebih dahulu. Diketahui R1 lampu pertama nilainya berapa? 4. Ya, 4 ohm. Lampu kedua? 6. Ya, 6 ohm. Lampu ketiga? 12 ohm. Yang ditanyakan hambatan pengganti. Hambatan pengganti pada rangkaian paralel disimbolkan dengan huruf apa? RP. Ya, RP. Jawab. Rumusnya bagaimana untuk mencari RP? 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per Iya. R3. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per R1 nilainya? 4. 1 per 4 ditambah? 1 per 6. 1 per 6 ditambah? 1 per 12. Ya. Kalau kalian dapat seperti ini, caranya bagaimana? Masih ingat pelajaran matematika? Penyebutnya disamakan. Ya, penyebutnya disamakan.
4, 6, 12. Kira-kira berapa penyebutnya? 12. 12. Betul. Kalau 12, R1-nya berapa ini? 3. 3 ditambah. Terus R2? 2. 2 ditambah 1. 1. Berapa jadinya? 6/12. 12. Sampai di sini sudah selesai? 1/2. Ingat. Disederhanakan. Jangan sampai 1 Ini masih 1 per RP. Padahal yang ditanyakan Di itu belakang dibalik. RP ya, betul sekali. Satria bagus. Dibalik. Jadi RP per 1 karena dibalik. Berarti yang di sini juga dibalik. Jadi berapa? 12 per 6. 12 per 6. Hasilnya 2. betul sekali. Yang harus kalian ingat ketika mengerjakan hambatan rangkaian paralel, posisinya masih 1 per RP. Jadi ketika dapat jawaban seperti ini, jangan terburu-buru dijawab atau disilang di pilihan ganda. Kalian harus membalik dulu ya, untuk mencari RP-nya karena ini posisinya masih 1 per RP. Paham? Paham. Paham? Oke, alhamdulillah kalian semua sudah paham. Selain rangkaian seri dan juga rangkaian paralel, itu ada satu rangkaian lagi yang dinamakan rangkaian campuran. Ya, rangkaian campuran ini biasanya digunakan di kehidupan kita sehari-hari, di sekolah, di rumah tangga, karena rangkaian campuran ini merupakan perpaduan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Berikan contoh untuk rangkaian campurannya.
Ini contoh untuk rangkaian campurannya. Jadi ada R1 lampu pertama, R2 lampu kedua, R3 lampu ketiga, R4 lampu keempat, dan juga R5 yang terakhir. Nah, sama seperti tadi, di dalam suatu rangkaian agar lampu bisa menyala harus ada sumber tegangan dan juga rangkaiannya dalam posisi tertutup. Artinya saklarnya dalam posisi on seperti itu. Untuk rumus rangkaian campuran RC yang harus kalian lakukan, pertama kalian harus mengetahui hambatan pada rangkaian paralel terlebih dahulu. Jadi kalau ada soal dengan rangkaian campuran, yang kalian cari pertama kali yaitu rangkaian paralelnya terlebih dahulu. Yang perlu kalian cari berarti nilai dari rangkaian paralel dari R2, R3, dan juga R4. Bagaimana cara mencarinya? Per RP berarti nilainya berapa? Rumusnya. Per R2 ditambah seper R3 ditambah seper R4. Nah, ini nanti akan didapatkan yang dinamanya R total paralel. Baru dimasukkan ke rumus ini. RC rangkaiannya berarti jadi rangkaian R1, R total paralel, dan juga R5. Berarti posisinya dalam rangkaian seri. Rumusnya jadi R1 ditambah R total paralel ya, ditambah dengan R5. Untuk contoh soal rangkaian campuran, itu kalian bisa melihat di PowerPoint yang sudah Bu Ima unggah di laman kelas online. Nah, selain rangkaian campuran, di sana juga Bu Ima memberikan istilahnya praktik sederhana tapi dalam bentuk simulasi terkait hukum Ohm. Ya, kalian bisa mengatur ketika tegangannya dinaikkan, bagaimana dengan kondisi arus listriknya. Nah, ketika arus listriknya diturunkan, bagaimana dengan kondisi hambatan. Jadi, meskipun kalian tidak bisa praktik bersama di sekolah, ada animasi terkait hukum Ohm. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Ayo, bersuara. Sudah paham? Sudah. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kita mempelajari tentang rangkaian listrik. Ada berapa jenisnya? Rangkaian listrik, seri, rangkaian listrik, paralel, dan yang terakhir rangkaian campuran. Oke, kalau kalian sudah paham, kalian bisa masuk ke kelas online dan juga mengerjakan kuisnya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari terkait daya listrik dan juga sumber energi listrik. Itu ya. Terima kasih untuk partisipasi kalian dalam kegiatan Zoom meeting hari ini. Jangan lupa kita masih di dalam kondisi pandemi, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan juga gunakan masker ketika saat bepergian. Semoga
beberapa waktu lagi kita dapat dipertemukan dan wabah ini bisa segera pergi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.